Kehamilan yang kututupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Aku terima nikahnya Gisel binti Rahman dengan mas kawin tersebut tunai. Suara Chandra terdengar tegas tapi dingin. Tidak ada getar bahagia di sana. Tepuk tangan menggema. Semua orang tersenyum. Semua orang bahagia. Kecuali aku. Aku menoleh pelan ke arah laki-laki yang kini sah menjadi suamiku. Wajahnya tampan, rapi, dan sempurna di mata orang lain. Namun matanya kosong, seolah pernikahan ini bukan peristiwa penting dalam hidupnya. Kamu tidak apa-apa? Bisikku lirih. Chandra tidak menjawab, ia hanya mengangguk tipis. Lalu berdiri, meninggalkanku menyambut para tamu. Di balik kerudung pengantin, air mataku jatuh diam-diam. Aku resmi menjadi istrimu, Chandra, tapi hatimu bahkan tidak hadir di sini. Malam pertama kami hening. Aku duduk di tepi ranjang, memeluk bantal, sementara Chandra berdiri membelakangiku, membuka kancing kemejanya dengan gerakan kaku. Kamu bisa tidur duluan, katanya tanpa menoleh. Nada suaranya bukan kasar, tapi datar, seperti berbicara pada orang asing. Chandra, aku ragu-ragu. Kita suami istri sekarang, ucapku. Ia terdiam sejenak, lalu menarik napas panjang. Aku menikah karena kakekku, bukan karena perasaan. Aku harap kamu mengerti, jawabnya. Kata-kata itu menghujam tepat di dadaku. Aku tidak menuntut cinta, jawabku pelan. Aku hanya ingin kita mencoba. Ia menoleh, tatapannya tajam tapi lelah. Jangan berharap terlalu banyak, Gisel. Aku tidak ingin melukaimu lebih jauh, jawabnya tegas. Padahal tanpa ia sadari, aku sudah terluka sejak awal. Dan malam pertama itu berakhir dengan keheningan. Hari itu aku tidak berniat untuk mencari tahu. Laci itu terbuka begitu saja ketika aku membersihkan kamar kerjanya. Sebuah foto jatuh ke lantai. Seorang perempuan tersenyum cerah dalam balutan gaun sederhana. Rambutnya terurai, matanya hidup. Di balik foto itu tertulis satu nama, Nara. Tanganku gemetar mengambil foto itu. Malamnya saat Chandra pulang, aku memberanikan diri bertanya. Siapa Nara? Tanyaku. Tiba-tiba wajah Chandra berubah seketika. Kamu buka barang-barangku? Tanyanya dingin. Aku tidak sengaja. Dia penting bagimu ya? Jawabku jujur. Ia tertawa kecil, tawa pahit. Penting dulu, jawabnya singkat. Apa sekarang masih? Tanyaku lirih. Chandra menatapku lama, lalu berpaling. Ada hal-hal yang tidak bisa kamu gantikan, Gisel, ucapnya. Dadaku sesak, tapi aku tetap berdiri. Aku tidak ingin menggantikan siapapun. Aku hanya ingin kau melihatku, batinku. Dan setelah itu, Chandra pergi lagi entah kemana. Namun sekitar pukul 12 malam, tiba-tiba pintu dibanting keras malam itu. Aku terbangun dan mendapati Chandra berdiri di ambang pintu. Tubuhnya sempoyongan, bau alkohol menusuk. Kamu minum? Tanyaku cemas. Ia tertawa miring. Kenapa? Takut aku menyentuhmu? Tanyanya. Aku mendekat, ingin membantunya duduk. Chandra, kamu mabuk. Tanganku ditarik keras. Belum selesai aku mengatakannya. Tubuhku terhuyung dan jatuh keranjang. Jangan panggil namaku dengan nada seperti itu, bentaknya. Aku istrimu. Tolong, kataku dengan suara bergetar. Namun Chandra bukan Chandra malam itu. Ia meniduriku tanpa kelembutan, tanpa cinta. Aku menangis, memanggil namanya, berharap kesadarannya kembali. Namun, usahaku sia-sia. Setelah semuanya berakhir, ia tertidur begitu saja. Aku memeluk tubuhku sendiri, gemetar. Malam itu aku kehilangan sesuatu yang tak akan pernah kembali. Aku memang menginginkan ini sebagai istrinya, tapi tidak dengan cara seperti ini. Aku benar-benar merasa terhina. Beberapa minggu kemudian, tanganku gemetar menatap alat tes kehamilan di tanganku. Aku sudah terlambat datang bulan. Aku tidak berharap garis itu muncul. Tapi, aku curiga. Karena malam itu mungkin saja aku positif. Jujur aku tidak menginginkan kehamilan ini di tengah pernikahan yang tidak baik-baik saja. Bahkan sampai detik ini,
Chandra masih menganggapku orang asing yang tak pantas ada di rumahnya ini. Namun, perlahan garis itu muncul, 2 garis merah. Aku hamil, bisikku nyaris tak bersuara. Aku terduduk di lantai kamar mandi. Tangisku pecah. Bagaimana aku harus memberitahumu, Chandra? Kamu bahkan tidak mencintaiku. Ucapku di sela isak tangisku. Aku meletakkan tangan di perutku yang masih datar. Maafkan ibu, nak. Bisikku pada kehidupan kecil di dalam sana. Ibu akan melindungimu, meski harus sendirian. Saat itu, aku memutuskan satu hal. Kehamilan ini akan kututupi. Aku mulai menghitung hari dengan cara berbeda. Bukan lagi menghitung kapan Chandra pulang, melainkan menghitung usia janin yang tumbuh diam-diam di rahimku. Setiap pagi, aku memuntahkan isi perut di kamar mandi, menahan suara agar tidak terdengar. Setiap sore, aku menelan vitamin dengan segelas air putih dan rasa takut yang tak pernah hilang. "Kamu sakit?" tanya Chandra suatu malam saat melihat wajahku pucat. Aku tersenyum kecil. "Terlalu kecil. Hanya masuk angin," jawabku. Ia mengangguk tanpa curiga, lalu kembali menatap ponselnya. Aku ingin berteriak, ingin mengatakan aku mengandung anakmu, tapi lidahku kaku. Aku takut bukan karena kehamilan ini. Aku takut karena penolakanmu, batinku. Malam hari, saat Chandra tertidur membelakangiku, aku mengusap perutku pelan. "Kamu kuat ya?" bisikku pada bayiku. "Kalau nanti ayahmu tidak mau, ibu tetap di sini." Air mataku jatuh ke bantal. Sunyi, tak ada yang tahu. Sebegitu menyedihkannya, nasib seorang yatim piatu yang dinikahi oleh seorang laki-laki yang tidak mencintaiku. Chandra menikahiku karena kakeknya. Hanya satu hal yang membuat kakeknya yakin padaku. Dia yakin aku gadis yang baik dan ingin Chandra membangun rumah tangga bersamaku. Dia juga ingin cucunya itu menjadi orang yang lebih baik. Tapi nyatanya apa sekarang? Menurutku, Chandra lebih buruk dari sebelumnya. Siang itu seperti biasa, aku sendirian di rumah, membereskan rumah, menyiapkan makananku sendiri. Aku tak pernah memasak untuk Chandra. Dia sudah melarangku sejak hari pertama kami menikah. "Kamu tidak usah membuatkan apa-apa untukku," katanya hari itu. Dan aku tak pernah menjalankan tugasku sebagai seorang istri. Namun hari ini agak berbeda. Chandra pulang lebih awal dari biasanya. Dengan panik, dia mencariku. "Giselle," teriaknya. Aku segera keluar dari dapur. Aku baru saja muntah. Aku menahan rasa mual itu agar dia tidak tahu. "Ayo, kita ke rumah sakit sekarang. Kakek tiba-tiba kambuh," ucapnya. "Oh iya, sebentar. Aku ambil tas dulu." Ucapku hendak berjalan ke kamar. Gak usah ambil tas. Sekarang aja, kayak gitu," katanya tegas. Sehingga aku tak bisa berbuat apa-apa. Aku mengikuti langkahnya yang cepat. Aku sedikit berlari. Untungnya, perutku tidak merasa sakit. Chandra segera menyuruhku masuk ke dalam mobil. Dan dia melajukan mobil dengan kecepatan yang cukup tinggi. Membuatku sangat ketakutan. Hingga perutku nyeri. Mungkin karena aku takut jadi perutku nyeri begini. "Ya Allah, nak. Kamu bertahan ya, nak. Maafkan ibu." Aku hanya mengatakannya di dalam hati sambil mengelus perutku. Mungkin Chandra sedikit menyadari itu dan dia bertanya, "Kamu kenapa? Belum makan?" tanyanya datar. Aku menggeleng. "Enggak, hanya sedikit mual. Mungkin karena kamu ngebut," jawabku. "Dasar manja," umpatnya. Namun, aku memilih diam tidak menanggapi. Tak lama kemudian kami sudah sampai di rumah sakit. Chandra menarik tanganku dengan cepat hingga kami tiba di ruangan rawat kakek. Susah payah aku menahan perutku yang nyeri. Namun aku masih berusaha tegar dan bertahan. "Chandra, Giselle," ucap kakek setelah kami sampai. Di sana juga ada orang tua suamiku, yang berarti mereka adalah mertuaku. "Chandra, mungkin umur kakek gak lama lagi. Tolong kamu jaga Giselle, jangan sia-siakan dia. Kakek mau kamu jaga dia. Dan kamu beri cucu untuk orang tuamu," ucap kakek dengan terbata dan suara berat. Aku langsung menangis mendengar ucapan kakek. Aku belum siap jika beliau pergi. "Kakek jangan ngomong gitu. Kakek pasti sembuh," ucapku sambil menggenggam tangannya. Sementara Chandra, dia hanya melihatku sekilas, lalu bicara pada kakeknya. "Kakek pasti sembuh.
Kakek jangan bilang gitu ya. Kita akan berobat ke luar negeri. Ya kek, ucapnya. Gak perlu Chandra, kakek udah gak kuat. Ingat pesan kakek, kamu jaga Gisel. Dan tiba-tiba alat pendeteksi detak jantung berbunyi nyaring. Kakek! Kami semua yang berada di ruangan itu berteriak. Ya, kakek menghembuskan nafas terakhirnya. Semua menangis, semua terpukul. Dan sore itu, pemakaman kakek berlangsung dengan lancar. Ayah dan ibu mertuaku sudah kembali ke rumah mereka. Sementara aku rasanya tak ingin pergi dari makam kakek. Tapi Chandra, ia menarik tanganku. Ayo pulang, ucapnya dingin. Dan aku dengan air mata yang masih mengalir, mengikuti langkahnya di belakang. Sesampainya di rumah, aku membersihkan diri, mengambil wudhu, menenangkan diri. Gisel, panggil Chandra dengan nada dingin. Aku tidak menjawab, aku hanya menoleh sekilas. Kamu dengarkan pesan kakek. Kakak ingin aku menjagamu, dan aku tidak bisa menolak itu. Tapi mungkin, aku akan tetap membiarkanmu tinggal di sini. Tapi bukan sebagai istriku, tapi hanya sebagai orang asing. Tapi kita harus serumah, ucapnya dingin. Maksudmu apa, Chandra? Tanyaku tak mengerti. Setelah ini, aku akan menceraikan kamu. Tapi aku akan tetap memberimu uang, menjagamu, dan tidak akan membiarkan orang lain menyakitimu. Jawabnya. Aku terkejut dan langsung menatap matanya. Aku ingin mengatakan, kau tidak bisa menceraikanku karena aku hamil. Tapi entah mengapa kata-kata itu tak bisa keluar dari mulutku. Hingga 2 minggu kemudian, tiba-tiba, Chandra memberiku sebuah map. Map itu berwarna coklat. Setelah aku buka isi di dalamnya, itu adalah surat gugatan. Aku hanya tinggal menandatanganinya. Setelah itu, kami resmi bercerai. Cepat tanda tangani Gisel. Kamu tenang saja. Setelah ini, kamu akan tetap dapat uang dariku. Kamu gak usah khawatir, ucapnya sambil memberiku pena. Namun aku sangat ragu menerima pena itu. Namun pada akhirnya, aku menerimanya dan menandatangani surat itu. Tapi aku punya satu permintaan, kataku. Permintaan apa? Aku tidak mau tinggal di sini. Aku mau tinggal di kosan saja, ucapku. Kenapa? Kalau di sini kamu lebih aman. Kalau di kosan aku tidak bisa memantaumu setiap hari, jawabnya. Tapi kita tidak mungkin tinggal serumah, karena kita bukan suami istri lagi, jawabku. Chandra terdiam sejenak, lalu dia berkata, Oke, aku akan turuti permintaanmu. Tapi ingat, kamu harus hati-hati. Dan aku juga akan sewa seseorang untuk mengawasimu. Dia akan tinggal di sebelahmu, ucapnya. Aku awalnya ragu, namun akhirnya kuiyakan. Akhirnya, malam itu, setelah aku resmi bercerai dari Chandra, aku pindah ke sebuah kosan yang tidak jauh dari rumahnya. Dan benar, di sebelahku ada seorang pria yang tinggal di sana. Dia adalah orang sewaan Chandra. Pria itu yang akan mengawasiku setiap hari. Dan dia juga yang akan selalu membantuku jika aku butuh sesuatu. Ini uang bulanan untukmu, 10 juta, cukup kan? Kata Chandra sambil memberiku amplop berwarna coklat yang cukup tebal. Aku mengangguk, lalu berpamitan untuk masuk ke dalam kamar. Besok siangnya, aku menelpon Cahya. Dia adalah temanku, teman saat kami masih kuliah dulu. Cahya adalah satu-satunya orang yang menjadi tempat curhatku selama ini. Setelah orang tuaku tiada sejak aku lulus SMA, dialah orang yang menjadi tempatku bersandar. Gisel, kamu gak apa-apa? Kamu yakin mau tinggal di sini? Tanya Cahya setelah dia masuk. Aku gak apa-apa ya. Daripada aku tinggal sama dia, aku gak bahagia. Aku malah tertekan. Aku lebih nyaman di sini. Tapi kan kamu hamil? Tanya Cahya. Iya. Aku akan tetap sembunyikan kehamilanku ini sampai gak tahu kapan, jawabku. Tapi gak bisa gitu dong. Dia harus tahu. Dia bapaknya. Gak mungkin kamu sembunyikan terus, ucap Cahya. Aku diam sejenak. Aku berpikir, apa yang dikatakan Cahya ada benarnya. Mau bagaimanapun, anak ini tetap butuh ayahnya. Apalagi jika nanti anak ini perempuan. Dia pasti butuh Chandra untuk menikahkannya. Tapi apa dia percaya kalau ini anaknya? Dia saja melakukannya tanpa sadar. Tanyaku pada Cahya. Kalau dia gak percaya, kamu bisa tes DNA nanti. Sekarang canggih, kamu gak usah khawatir.
Jawabnya. Benar juga. Aku bisa lakukan tes DNA nanti. Tapi untuk sekarang, aku belum sanggup jika harus mengatakan pada Chandra kalau aku hamil anaknya. Iya, Cahya. Aku akan bicara pada Chandra. Tapi tidak sekarang. Aku masih butuh waktu untuk menenangkan diri. Ucapku. Cahaya hanya bisa memelukku, memberikan kekuatan. Waktu terus berlalu. Aku semakin sulit menutupi kehamilan ini. Baju-bajuku yang longgar sudah tak bisa lagi menutupinya. Karena perutku semakin membesar. Uang bulanan dari Chandra masih lancar setiap bulan. Dengan nominal yang sama yaitu 10 juta. Dari uang itu juga, aku sudah punya uang untuk biaya persalinan. Dan setelah kuperhatikan beberapa waktu ini, pengawal Chandra sudah mulai curiga terhadapku. Karena di kehamilan yang 8 bulan ini, aku sedikit aneh cara berjalannya. Iya, cara jalanku sudah seperti penguin. Penghuni kos lain saja ada yang menyadari kalau aku hamil. Bahkan dia sempat bertanya, tapi aku menjawab tidak, karena aku takut. Dan tiba-tiba hari itu Chandra datang. Padahal, sudah 7 bulan dia tak pernah ke sini. Gisel, aku mau bicara. Ucapnya dengan nada dingin seperti biasa. Mau bicara apa? Tanya aku. Boleh aku masuk? Izinnya. Aku pun mengangguk, lalu membiarkan dia masuk. Kamu hamil kan? Chandra bertanya dengan suara dingin. Seketika aku terkejut dan menatapnya. Aku... Kamu gak usah bohong. Kamu hamil kan? Anak siapa itu? Tanya Chandra dengan tegas. Aku sempat tergagap, namun akhirnya bisa menguasai diri. Kalau aku bilang ini anakmu, apa kamu percaya? Aku balik tanya. Maksudmu apa? Kapan kita melakukannya? Tanya Chandra lagi. Ya sudah, kalau kamu gak percaya ini anakmu, tidak usah kamu bertanya ini anak siapa. Jawabku. Kalau itu anakku, kapan kita melakukannya? Aku tidak pernah menyentuhmu selama ini. Jawabnya tidak terima. Sudah kuduga, pasti Chandra tidak akan ingat apa yang dia lakukan dulu. Terus, kalau aku bilang kamu melakukannya padaku dengan memaksa saat kamu mabuk, apa kamu percaya? Chandra terdiam mendengar ucapanku. Apa maksudmu? Kamu mau bilang aku mabuk dan menidurimu? Tanyanya. Memang itu kenyataannya. Jawabku cepat. Gak mungkin. Gak mungkin aku mabuk terus menidurimu. Kamu pasti memfitnahku kan? Tuduhnya tidak terima. Aku memang orang yang tidak kamu cintai, Chandra. Tapi aku tidak semurahan itu. Aku tidak akan menyerahkan diriku pada lelaki sembarangan. Andai kamu bukan suamiku waktu itu, aku pasti sudah menolakmu dan berteriak. Tapi karena di rumahmu juga ada kakek, aku membiarkanmu. Meskipun aku tidak menginginkannya, dan aku merasa terhina karena sudah ditiduri oleh laki-laki yang tidak sadar. Ucapku tegas, air mataku mengalir, namun suaraku tidak bergetar. Chandra lagi-lagi terdiam. Entah dia terkejut aku bisa setegas ini, atau apa aku tidak paham. Ia tidak berkata apa-apa lagi, lalu dia berdiri dan pergi. Malamnya Cahya datang. Dia akan menginap di kosanku. Kamu sudah bilang ya sama Chandra? Tanya Cahya merasa curiga, karena aku berbeda dari biasanya. Iya ya, dia gak percaya. Dia menuduhku. Sama persis seperti yang aku takutkan dulu, jawabku. Kamu tenang aja, tunggu sampai anak itu lahir dan bisa tes DNA. Pasti dia akan percaya. Aku hanya mengangguk pelan. Dalam hati, aku tidak terlalu berharap Chandra akan mengakui anak ini. Karena anak ini kebetulan jenis kelaminnya laki-laki. Kalau dia menikah nanti, dia juga tidak butuh ayahnya. Gisel, inget ya, kamu gak boleh egois. Kalau sampai nanti Chandra punya anak dan anaknya perempuan, mereka bisa saling jatuh cinta di masa depan. Kalau mereka gak tahu kalau mereka saudara. Aku terdiam mendengar ucapan Cahya. Dia benar. Kemungkinan itu bisa terjadi. Apa aku sudah sangat egois? Karena aku sudah membiarkan anakku tidak tahu siapa bapaknya. Dan entah mengapa, tiba-tiba malam itu perutku terasa sakit. Jam di tangan sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Aku membangunkan Cahya yang tidur di sebelahku. Cahya, tolong aku Cahya, perutku sakit banget, kataku sambil memegangi perut. Gisel, kamu kenapa? Cahya langsung terbangun panik. Dia membantuku duduk.
Perutku sakit banget. Aku nggak tahu, jawabku. Jangan-jangan kamu mau melahirkan, katanya. Tapi kan ini baru 8 bulan. Aku menjawab dengan lemah. Ya nggak tahu, udah ayo kita ke rumah sakit. Dengan susah payah, Cahya memapahku dan kami keluar kosan. Rudi, orang kepercayaan Chandra, ikut keluar dan membantuku tidak banyak tanya. Sesampainya di rumah sakit, dokter segera melakukan tindakan. Ternyata ada masalah di kandunganku. Jadi untuk menyelamatkan kami berdua, aku harus segera lakukan operasi sesar. Kami harus segera lakukan tindakan, Bu. Silakan tanda tangani, baru kami bisa melakukannya, ucap dokter kepada Cahya. Saya temannya, saya bisa kan dok tanda tangan? Tanya Cahya. Apa tidak ada keluarga atau suaminya? Tanya dokter lagi. Belum sempat Cahya menjelaskan, tiba-tiba Chandra datang. Saya suaminya dok. Mana? Biar saya tanda tangani. Ucap Chandra sambil mengambil kertas itu. Oh, baik pak. Silahkan ditandatangani. Dan setelah itu, aku ditangani oleh dokter. Bayiku dikeluarkan, aku dan dia selamat. Entah berapa jam kemudian aku baru sadar. Saat aku membuka mata, bayiku sedang digendong oleh Cahya karena dia menangis. Cahya, itu bayiku ya? Tanyaku lirih. Iya, ini bayi kamu. Dia sangat mirip sekali sama ayahnya, ucap Cahya. Dan ternyata benar, setelah aku melihat wajah anakku, dia sangat mirip dengan Chandra. Sepertinya keraguan Chandra akan segera terbantahkan. Aku percaya kalau itu anakku. Tiba-tiba Chandra masuk dan mengatakan demikian. Kamu percaya? Tanyaku. Iya. Ya harusnya percaya. Apalagi yang mau diragukan? Anak ini sangat mirip sekali sama bapaknya. Kata Cahya sedikit geram. Iya, aku percaya, kata Chandra. Dan tak lama kemudian, orang tua Chandra datang. Seperti sudah tahu kalau itu adalah cucu mereka, mereka langsung menggendong anakku. Cucu ayah sama ibu ini? Ya Allah Chandra, dia mirip banget sama kamu. Kamu sama dia kayak duplikat, mirip banget. Ucap ibunya Chandra. Aku hanya tersenyum. Entah aku harus bahagia atau sedih, aku tidak tahu. Ibu senang banget. Akhirnya, ibu punya cucu, ya kan ya? Ibu akan tinggal di rumah kamu sementara waktu, sampai istrimu pulih. Aku terkejut mendengar ucapan ibunya Chandra. Istri? Apa jangan-jangan orang tua Chandra tidak tahu kalau kami sudah bercerai? Iya mah, boleh kok, jawab Chandra. Dan malamnya setelah mereka semua pulang, kini hanya tinggal aku, Chandra, dan bayi kami. Aku tidak expect kalau dia akan menungguiku malam ini. Giselle, panggilnya dengan suara yang lembut menurutku tidak seperti biasanya. Aku menoleh tanpa menjawab. Aku gak pernah bilang sama orang tuaku kalau aku sudah menceraikan kamu. Dan ketika mereka datang, kamu tidak ada, aku bilang, kamu sedang belanja, kamu sedang ke salon. Untungnya orang tuaku juga jarang datang ke rumah, karena mereka sibuk. Dan mereka juga tidak mempermasalahkan ketika kamu tidak mengunjungi mereka. Dan barang-barangmu selalu aku tambah di rumah, jadi mama gak curiga. Setelah pulang dari rumah sakit, kamu tinggal lagi ya di rumah. Katanya menjelaskan panjang lebar. Tapi kita bukan suami istri lagi, Chandra. Tanya aku. Aku akan menikahimu lagi. Maaf Giselle, aku nyesel. Aku nyesel udah gak percaya sama kamu. Ternyata kakek benar. Nara itu bukan perempuan yang baik. Kamulah yang baik untukku. Maafin aku ya. Mulutku menganga mendengar seorang Chandra meminta maaf padaku. Kamu serius minta maaf sama aku? Tanyaku. Iya. Aku minta maaf. Aku salah selama ini. Ulangnya sekali lagi. Aku mohon maafin aku. Aku janji. Kita akan mulai hidup yang baru. Aku janji akan jadi ayah yang baik untuk anak kita. Ucapnya sambil menggenggam tanganku. Chandra, kalau kamu melakukan ini karena kamu kecewa pada Nara, aku tidak bisa terima. Karena aku bukan tempat untuk kamu pergi setelah kamu disakiti oleh yang sana, kataku. Aku sedikit tidak terima dengan alasannya. Giselle, aku tahu kamu pasti kecewa sama aku. Tapi percayalah, semenjak melihat anak ini, aku
aku mulai bisa menyukaimu. Mendengar jawaban itu, aku segera menarik tanganku dari genggamannya. Chandra, kalau kamu mau menikah sama aku lagi karena anak ini, aku nggak bisa terima juga. Untuk apa kamu menikahiku supaya bisa dekat sama anak ini? Menurutku itu nggak ada gunanya. Toh, kalau kamu tidak menikahiku, aku juga izinkan kok kamu bertemu anak kita. Ucapku dengan suara tegas. Gisel, nggak gitu. Aku akan belajar mencintaimu. Jawabnya. Namun dalam hati ini, aku sudah sangat ragu. Aku tidak ingin masa lalu terulang lagi. Aku takut jika harus serumah dengan Chandra, tapi dia tidak menginginkanku. Gisel, percayalah. Aku akan belajar. Katanya terus memohon. Tapi aku belum memberi jawaban. Aku masih sangat ragu. Dan 3 hari kemudian, aku diperbolehkan pulang. Sesuai dengan keinginan Chandra, aku pulang ke rumahnya. Rasanya tak tega jika harus jujur pada ibu mertua kalau aku dan dia sudah bercerai. Kedua orang tua itu sangat bahagia memiliki cucu. Aku tidak ingin merusak kebahagiaan mereka. Chandra benar-benar hebat, Gisel. Dia nggak bilang kalau kamu hamil. Tahu-tahu kamu sudah melahirkan. Mama benar-benar bahagia banget, ucap ibunya Chandra. Iya, Mah. Maafin Gisel ya, Mah. Nggak pernah kunjungin Mama. Nggak pernah juga kasih kabar ke Mama, kataku. Iya, nggak apa-apa sayang. Yang penting, kamu dan anakmu sehat. Aku tidak menyangka ibu mertuaku itu bisa berlaku sangat lembut, padahal beliau adalah orang yang sibuk. Tapi hari ini, beliau mengurusiku sebagai menantunya. Beliau membantuku memandikan anakku, yang kuberi nama Galih, bahkan membantu mencucikan popoknya. Chandra, kamu bantu Gisel ke kamar mandi? Dia pasti kesulitan itu berjalan sendiri, ucap ibu mertuaku. Chandra awalnya ragu, namun akhirnya dia berusaha terlihat biasa saja, lalu memapahku ke kamar mandi. Maaf ya, aku tidak mau mama kecewa, bisiknya. Dan dengan pasrah, aku menuruti semuanya. 2 minggu kemudian, kondisiku sudah jauh lebih baik, meskipun terkadang masih nyeri, bekas operasi. Tapi aku sudah bisa ke kamar mandi sendiri, dan aku juga sudah belajar memandikan anakku sendiri. Karena ibu mertua sudah akan sibuk lagi bekerja. Beliau adalah pebisnis, waktunya sangat berharga. Sudah 2 minggu beliau libur, dan sekarang harus sudah kembali lagi seperti biasa. Gisel, mama tinggal ya nak. Kamu baik-baik ya. Tapi kalau kamu butuh apa-apa, telepon mama. Ucapnya. Iya mah, mama tenang aja. Jawabku. Dan sejak kepergian ibu mertua, aku dan Chandra hanya tinggal berdua, dibantu 2 asisten rumah tangga. Gisel, kamu mau kan menikah sama aku lagi? Sudah kesekian kalinya Chandra mengatakan itu. Aku benar-benar gak nyangka kalau sekarang dia yang memohon padaku. Padahal dulu dia sangat menolakku. Chandra, aku belum bisa jawab sekarang. Aku masih ragu. Aku masih takut kalau dulu terulang lagi, jawabku. Baiklah Gisel, aku akan kasih kamu waktu, tapi aku mohon, kamu jangan menolakku ya. Terhitung sejak terakhir dia memohon, sudah 2 bulan aku tinggal bersamanya. Anak kami tumbuh dengan sehat, tidak kekurangan kasih sayang baik dari ibu ataupun ayahnya. Melihat Chandra begitu menyayangi anak kami, aku merasa bersalah. Apa aku harus menerimanya lagi? Dan malam itu adalah penentuan. Aku melakukan sholat istikharah untuk mendapatkan petunjuk. Aku sujud lama sekali, memohon petunjuk darinya. Lalu aku tidur dan bermimpi. Di dalam mimpiku, aku melihat Chandra. Dia tersenyum ke arahku, menggandeng tangan anakku, lalu menjemputku dan mengajakku ke suatu tempat. Tempat itu sangatlah indah. Tapi aku tidak tahu itu tempat apa. Lalu aku terbangun karena Galih menangis. Aku segera menenangkannya, memberinya susu dan menggantikan popok. Untuk sesaat, aku melupakan mimpi itu. Namun saat melihat Chandra yang ikut terbangun karena Galih menangis, aku langsung teringat lagi. Chandra, kamu masih mau menikahiku? Tanya aku langsung, saat dia masih sibuk menggantikan popok Galih. Ya iyalah, aku kan selalu mohon sama kamu. Aku nunggu jawaban kamu. Jadi gimana jawaban kamu?
Tanya Chandra. Kalau kamu serius dan kamu akan belajar mencintaiku, baiklah, besok kita menikah. Chandra yang tadinya sibuk kini langsung menatapku. Beneran? Kamu mau terima aku? Katanya tidak percaya. Iya, aku terima kamu lagi. Chandra langsung mengepalkan tangannya dan berkata yes. Dia terlihat begitu bahagia. Seperti seseorang yang baru saja memenangkan pertandingan. Dan besok paginya benar saja semuanya sudah siap. Aku tinggal duduk manis dan mendengarkan aku dinikahi lagi oleh Chandra. Saya terima nikahnya Gisel binti Rahman dengan mas kawin tersebut tunai. Namun kali ini tak banyak tamu yang datang. Hanya ada penghulu dan juga para saksi. Namun sekarang buku nikahnya agak lama sedikit karena memang baru didaftarkan. Terdengar lucu karena kami menikah untuk yang kedua kalinya. Tapi itulah kenyataannya. Tapi pernikahan sederhana kali ini sangat membahagiakan. Chandra membiarkanku mencium tangannya sampai lama sekali. Lalu dengan hangat dan lembut dia mencium keningku. Sayang, aku janji, aku akan berusaha menjadi imam yang baik untuk kamu, ucapnya. Dan mulai hari itu kami berdua sama-sama membesarkan Galih, memberikan kasih sayang sepenuhnya untuk anak itu. Karena tak dapat dipungkiri, mungkin kalau tidak ada Galih, kami akan tetap resmi berpisah dan tidak akan ada kata kembali. Oke Bunda, kisahnya cukup sampai di sini. Semoga bisa menghibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.